Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumin alqah. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Insyaallah pada hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Fathul Qaribil Majid yang ditulis oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, yaitu buku atau penjelasan dari matan Abi Syuja' di madhab Imam Syafi'i. Jadi yang kita akan bahas adalah madhab Imam Syafi'i. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah kafaroh, ya, yang mana kafaroh itu artinya adalah penghapus dosa. Jadi kafaroh itu dikerjakan apabila seseorang melakukan suatu dosa. Taib. Kemarin kita udah bahas kafaroh orang yang jima di siang hari, konsekuensinya dan lengkap insyaallah. Saat ini kita akan membahas tentang pembahasan pertama kita adalah tentang orang yang meninggal tapi punya hutang puasa. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang orang yang meninggal tapi punya hutang puasa. Oleh karena itu ana harapkan sepertinya ini pembahasannya semoga selesai hari ini, malam ini. Oleh karena itu ana harapkan jangan ada yang tanya dulu, kecuali kalau minta penjelasan yang ana ajarkan. Misalnya kurang jelas silahkan. Tapi kalau pertanyaan selain itu bisa di akhir nanti. Ya, terlebih lagi kalau misalnya ada pertanyaan yang ya kalau di sini insya Allah nggak ada ya. Tapi kalau anak pas waktu ngajar di pondok pesantren, anak ngajar SMA sama SMP, yang sering anak-anak SMP, pertanyaan yang wah kayaknya nggak mungkin nih terjadi, tapi mereka tanyain itu. Mereka tanyakan tapi serius, bukan bercanda. Contoh seperti anak sedang membahas tentang pembatal wudhu. Nah, tahu-tahu ada seorang anak Melayu ya, dari Melayu. Dia tanya, "Ustaz, mukanya serius. Gimana hukumnya kita batal tidak kalau tengok kemaluan kita sudah wudhu?" Nah, tengok kemaluan artinya ngelihat kemaluan. Atau ngelihat kemaluan batal nggak? Enggak. Tapi dia serius nanya itu. Ya kalau serius ya nggak apa-apa. Tapi takutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ini sering terjadi ya. Misalnya dia niatnya pengen ngelawak gitu. Tapi itu ternyata tercela karena itu dapat menghilangkan kehormatan ilmu itu sendiri. Contoh misalnya apa hukumnya kita mandi pakai air pop es misalnya, dan nggak masuk akal, nggak mungkin juga ada orang mandi pakai air pop es. Kalau misalnya ada yang nanya ini, anak sarankan jangan yang seperti itu, walaupun dalam keadaan bercanda, tapi ini adalah ilmu Allah, syariat Allah, tidak boleh dicandakan seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang yang mati atau yang meninggal tapi dia punya hutang puasa. Kita baca dulu ininya, matannya. Wa man mata wa alaihi siyamun. Barang siapa yang mati meninggal akan tetapi punya hutang puasa, ya. Min Ramadan bi uzr. Punya hutang puasa Ramadan tapi karena uzur. Maka apa yang harus terjadi? Apa yang harus ia lakukan? Atau ini ada lanjutannya. Kaman aftara fihi limaradin wa lam yatamakkan min qada'ihi. Atau dia buka puasa di bulan Ramadan karena sakit, tapi dia tidak bisa mengqadanya. Yang namanya orang sakit itu sakit yang kira-kira bisa sembuh. Contohnya misalnya antum demam misalnya. Demam suatu hari pasti sembuh insyaallah kan. Antum demam di siang hari bulan Ramadan boleh batal. Tapi ternyata ketika antum sudah sembuh, besoknya mau qada, qadarullah antum meninggal. Maka apa yang harus terjadi? Atau ada lanjutan di sini, ka'an istamarra maraduhu hatta mat. Ya seperti itu. Jadi atau bisa jadi dikatakan penyakitnya berlanjut sampai dia meninggal, yaitu tadi seperti tadi ya. Fala itsma alaih fi hadzal fa'id, maka tidak ada apa-apa atasnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Artinya apa fa'iddatun min ayyamin ukhar? Harus diganti di hari lain, diqadha. Tapi ternyata orang ini mau mengqadha, tapi nggak ada fa'iddatun min ayyamin ukharnya, nggak ada, dia nggak dapat. Karena atas takdir, maka tidak ada apa-apa. Karena uzur ya, karena uzur.
Wala tadaruka lahu bil fidyah, dan nggak harus bayar fidyah. Jadi udah nggak ada dosa apa-apa sudah. Antum sakit, ternyata qadarullah penyakitnya ini membuat antum langsung meninggal, niatnya pengen qada tapi nggak bisa, maka nggak hutang sudah, nggak ada apa-apa baginya. Wa in fata bi ghairi udhrin wa mata qabla tamakkun. Nah, kalau misalnya ia mati dan ia buka puasa pas di bulan Ramadannya ini bukan karena uzur, karena sengaja buka puasa, lalu dia mau qada ternyata meninggal, maka apa? Ut'ima anhu, maka dia harus dibayarkan fidyah atasnya. Kita baca lagi. Ai akhrajal waliyyu 'anil mayyit min tarikatihi likulli yaumin fata mudda ta'amin, yaitu walinya si mayat mengeluarkan dari tarikah, dari harta warisnya si mayat ini untuk sebagai fidyah setiap hari berapa? 1 mud. Ingat kemarin kita bahas bahwa di mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ngasih makan itu 1 mud. Kita tulis. Berarti ada yang meninggal tapi dia punya hutang ya. Meninggal punya hutang puasa. Nah, tadi dibaginya jadi 2. Yang pertama karena uzur. Kalau karena uzur gimana? Tidak ada apa-apa sudah, tidak dosa, tidak ada apa-apa. Karena dari ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Lalu yang kedua, tidak karena uzur. Jadi yang kita bahas ini sekarang fidyah jamaah ya. Fidyah itu adalah pengganti dari puasa atau tambalan dari puasa tersebut. Kalau kafaroh kemarin kita bahas itu adalah tebusan sebagai hukuman. Ya, hukuman karena antum berbuat dosa maka harus melaksanakan apa? Kafaroh. Beda sama fidyah. Nah, tapi anda jelaskan sekarang aja nggak apa-apa ya. Kalau kafaroh kemarin kita katakan harus 60 orang. Ya, harus 60 orang. Kita tulis dulu. Bedanya kafaroh sama fidyah. Kalau kafaroh harus berapa? Harus 60 orang. Kalau fidyah enggak, mau 1 orang setiap hari juga nggak apa-apa. Yang penting miskin. Terus kalau kafaroh harus mentah. Harus mentah sebagai tamlik. Kemarin kita udah bahas antara tamlik dan tamkin apa bedanya. Tapi kalau fidyah boleh matang. Bahkan boleh tambah lauk dan sebagainya macamnya. Terus kalau kafaroh juga boleh nggak boleh dipanggil. Harus diantarkan. Kemarin kita udah bahas kayak gitu. Karena masalah tamlik tadi. Tapi kalau fidyah boleh dipanggil. Ya, boleh misalnya antum pakai nasi kotak misalnya, tafadhol, berapa orang miskin yang mau datang, fidyah nggak apa-apa. Tapi itu aja. Nanti lanjutannya bagaimana fidyah nanti di pelajaran selanjutnya, di pembahasan selanjutnya nanti. Kalau tidak karena uzur, nah ini. Anak pengen bahas yang di buku. Kalau yang di buku ini ut'ima anhu. Jadi ada orang meninggal punya hutang puasa bukan karena uzur, maka harus diapakan? Kalau yang di buku ini pakai it'am, pakai fidyah langsung. Nah, ini di sini sang penulis pun menjelaskan bahwa ini mu'alif, yakni di matan Abi Syuja ini pakainya madhab jadid, ya, tuh harus paham. Di Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, ada qaulun jadid, ada qaul qadim. Jadid dan qadim. Nah, yang hukum asalnya yang jadi acuan, yang jadi titik dasar adalah qaulul jadid. Apa qaul jadid? Perkataan yang baru, pendapat Imam Syafi'i yang baru. Jadi suatu hari, bukan suatu hari, dulunya Imam Syafi'i punya madhabnya jadi madhab qadim. Lalu rujuk, ada beberapa dari madhab qadimnya ini dirujuk. Jadi seperti di-upgrade seperti itu, kan boleh ya, yang namanya rujuk madhab boleh seperti itu. Dirujuk menjadi qaul jadid. Nah, hukum asalnya di madhab Syafi'i adalah pakai qaul jadid. Sebagaimana yang disebut oleh sang penulis di matan Abi Syuja tadi. Jadi hukum asalnya kalau ada yang utang, ut'ima anhu. Nah, kalau di qaul jadid pakai fidyah aja langsung. Kalau di qaul qadim pakai fidyah atau dibayarkan, dipuasakan gitu ya. Dipuasakan.
Nah, dalam permasalahan ini yang lebih afdol kita ambil adalah qaul qadim. Yang qaul jadid tidak kita pakai. Walaupun hukum asalnya di mazhab Imam Syafi'i yang jadi acuan adalah qaul jadid, tapi di sini yang kita ambil adalah qaul qadim, dan ada beberapa hal selain ini juga yang kayak gitu. Yang kita ambil lebih afdol qaul qadim karena dalilnya lebih kuat. Jadi ada hadis Rasulullah SAW, man mata wa alaihi saumun. Man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang meninggal wa alaihi saumun, dan ia alaihi di sini wajib, puasa wajib ya. Jelas kalau hutang pasti puasa wajib, nggak mungkin puasa sunnah jadi hutang. Wa alaihi saumun, dan dia punya utang puasa, maka soma anhu waliyuhu, maka dipuasakan oleh siapa? Walinya. Nah, nanti kita bahas siapa itu wali. Man sama saumun ini namanya adatu syart. Adatu syart, dan ini nakiroh. Kalau ada nakiroh jawaban li syart, ini namanya umum. Intinya gitulah, kalau antum bingung itu dulu aja ya. Jadi kalau misalnya ada kata man, setelahnya ada saumun, ada mun, min, mun kayak gitu nakiroh, maka ini mafhumnya adalah umum, mendapat hasil umum. Maksudnya umum apa? Puasa apapun itu, bukan hanya Ramadan, puasa kafaroh, apalagi puasa qadha ya, puasa Ramadan, puasa qadha, dan puasa apa? Nadar. Puasa-puasa wajib selain Ramadan juga boleh dipuasakan oleh walinya. Nah, sekarang siapa itu wali di sini? Kalau di mazhab Syafi'i, wali di sini adalah seorang yang pewaris. Pewaris atau selainnya, atau kerabat ya, kerabat. Waris atau kerabat. Tapi kalau di mazhab Hambali, pewaris saja. Kerabat ini apa jemaah? Kerabat itu orang yang punya hubungan darah sama kita. Ya, kemarin waktu itu pernah ana singgung masalah tentang istilah silaturahmi. Ya, silaturahmi itu artinya menyambung tali kerabat, kekerabatan, ada hubungan darah. Tapi karena di Indonesia itu sudah menjadi istilah umum, ya sudah nggak apa-apa. Bukan berarti kita salahkan gitu ya. Tapi hukum asalnya silaturahmi itu seperti itu. Ada hubungan darah, kita sambung hubungan darah kita seperti itu. Pewaris atau kerabat. Tapi yang lebih afdol pewaris dulu. Pewaris siapa aja yang mewariskan harta dari si mayat ini, maka puasa atas si mayat itu. Atau boleh pakai fidyah baru. Jadi yang lebih afdol mana dulu? Puasa dulu, dipuasakan dulu. Tapi kalau mau fidyah juga boleh. Difidyahkan boleh. Setiap hari dia utangnya, misalnya utangnya 60 hari misalnya, berarti ya udah 60 hari dia dikasih 1 mud kepada 60 miskin, bebas harinya kapan? Ini kalau fidyah. Ingat, fidyah bukan sama kayak kafaroh ya. Nah, seperti itu. Pewaris atau kerabat. Kalau ternyata pewaris dan kerabatnya nggak ada yang mau muasain, boleh nggak bagi orang lain? Nah, sekarang permasalahannya adalah ke orang lain. Ajnabi kalau bahasa Arab. yakni bukan kerabat, bukan pewaris. Orang lain pengen muasain si fulan atau pengen ngasih fidyah atas nama si fulan. Gimana hukumnya? Nah, kalau yang pertama, kalau puasa boleh tapi dengan izin. Dengan izin pewaris. Gitu. Jadi kalau orang lain selain kerabat boleh, cuman dengan izin pewaris. Nah, kalau fidyah tidak harus izin. Nggak izin nggak apa-apa gitu ya. Jadi langsung aja antum bayarkan atas si fulan yang meninggal gitu. Taib. Mafhum insyaallah ya. Ini masalah fidyah dan masalah memuasakan orang yang sudah meninggal. Ini hukumnya seperti ini, hukum asalnya. Berarti kalau ada orang yang meninggal tidak karena uzur dan ia punya utang puasa, maka diapakan? Maka gimana? Dipuasakan atau dibayar fidyah. Udah itu aja pembahasannya. Taib. Kita lanjutkan lagi ini sang penulis ya. Taib. Sekarang apa hukumnya memuasakan
bagi ahli waris apa hukumnya memuasakan puasa utangnya si mayat? Hukumnya apa? Hukumnya sunnah, nggak wajib. Makanya kita bilang silahkan kalau ada ajnabi yang pengen, nggak apa-apa, tapi izin dulu sama ahli warisnya. Seperti atau bisa jadi masuk ke izin ini kalau misalnya antum berwasiat kepada teman antum misalnya, yang bukan ahli waris, bukan kerabat, pas antum lagi sakit sebelum meninggal, antum tahu nih kayaknya sebentar lagi anak nggak lama lagi akan meninggal. Antum boleh, wahai fulan, anak punya utang sekian hari, puasain. Nah itu udah nggak apa-apa, nggak harus minta izin ahli waris karena langsung dari orang yang dipuasakan ya, seperti itu. Taib. Kita lanjutkan perkataan muallif. Akhrajal waliyu 'anil mayyit, ya fidyah itu adalah ai akhrajal wali 'anil mayyit min tarikatihi, yaitu seorang wali mengasih makan fidyah 1 mud kepada 1 orang miskin sesuai sama harinya, min tarikah, dari harta warisannya. Kalau misalnya yang meninggal nggak punya harta warisan gimana? Dan ahli warisnya nggak ada yang mau muasain, gimana dong? Ya berarti ahli warisnya nggak apa-apa sedekah, nggak harus dari tarikah ya, pakai sedekah ahli waris juga nggak apa-apa, sah hukumnya seperti itu. Tep. Dan 1 mud, kemarin kita udah bahas ya, 1 mud itu 0,6 kg. Kalau di madhab Hambali itu setengah so' itu 2 mud, berarti 2 kalinya madhab Syafi'i ya, sekitar 1,25 kilo kalau di madhab Hambali. Dan beda-beda, 4 madhab ukurannya beda-beda, kafaroh sama fidyah beda-beda. Akhirnya diputuskan bahwa ini kembali kepada urf. Kepada urf artinya kepada adat yang ada di negeri tersebut. Sebagaimana di Indonesia, ya sudah pakai madhab Syafi'i lebih afdol. Tapi nggak apa-apa, silahkan pakai madhab lain. Intinya itu kembali ke urf ya, kembali ke adat di negeri itu. Atau mungkin antum kalau di madhab Syafi'i kan 1 mud itu 0,6. Jadi 1 kilo kurang 1/4. Nggak apa-apa, antum langsung 1 kiloin aja nggak apa-apa. Nggak harus bener-bener 0,6, nggak harus. Karena ini sekali lagi kembali kepada urf. Taib. Nah ini dia. Sang penulis bilang seperti itu. Wa ma dzakarahul musannif, dan apa yang disebutkan oleh sang penulis yakni di matan Abu Syuja ya, huwal qaulul jadid, itu adalah qaulul jadid. Tadi kita udah tulis. Wal qadim la yata'ayyanul it'am, dan di qaulul qadim itu enggak harus it'am. It'am itu fidyah, ngasih makan, enggak harus fidyah. Bisa juga apa? Bal yajuzu lil wali aidan an yasuma anhu, boleh bagi wali untuk dipuasakan. Bal yusannu dzalika, bahkan itu yang lebih sunnah, yang lebih afdol. Kama fi syarhil muhadzab, sebagaimana yang ditulis di kitab Syarh Muhadzab, wa sawwaba fir raudhah, dan dibetulkan, sawwaba itu ditekankan, dibenarkan di kitab Ar-Raudhah. Raudhah di sini maksudnya Raudhatul Thalibin karya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi imam besar di mazhab Imam Syafi'i. Taib itu berarti sudah mafhum insyaallah ya. Kita sudah selesai untuk orang yang meninggal punya hutang, yang lebih afdol dipuasakan atau dikasih fidyah juga boleh. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang asy-syaikhul harim. Orang asy-syaikh, asy-syaikh itu orang tua ya. Al-harim artinya sudah renta ya, orang tua sama. Asy-syaikhul harim, orang yang tua. Idza ajaza 'anis shaum, apabila ia tidak bisa puasa, maka yuftir, maka dia berbuka. Wa yut'im 'an kulli yaumin muddan, dan dibayar fidyah setiap harinya 1 mud. Dan ini untuk orang yang tua, yang lemah, yang nggak bisa ya. Adapun yang bisa maka silahkan puasa. Taib. Kita baca syarahnya ya. Wasyaikhul harimu, dan syekh yang tua. Asy-syekh ini beda sama al-ajuz di sini. Kalau ditulis wasyaikhul harimu wal ajuzu al-marid. Ya, syekh al-harim dan ajuz al-marid. Bedanya asy-syekh sama ajuz itu sama kayak bahasa antum yang sering pakai. Syekh itu syebekh artinya. Ajuz ya ajuz. Syekh itu orang tua yang laki-laki. Kalau ajuz orang tua yang perempuan. Di bahasa Arab juga seperti itu. Wa syaikhul harim wal ajuz wal marid alladzi la yurja bur'uhu. Jadi hukumnya 3 nih ya. Yang akan kita bahas adalah orang tua yang nggak bisa puasa,
Dan orang yang sakit tapi tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya dokter sudah bilang ini mah meninggal lah insyaallah. Misalnya kayak gitu. Atau dari medis ya, bukan main asal-asal dan kayak gitu. Kayaknya nih jarang ya ada orang sakit begini selamat, meninggal biasanya. Misalnya kayak penyakit parah banget misalnya. Nah, ini sama hukumnya seperti apa tadi? Seperti orang yang orang yang sudah tua renta dan tidak mampu berpuasa. Tab la yurjaburu idza ajaza kullun minhum 'anis shaum yuftir wa yut'im an kulli yaumin muddan. Kalau misalnya semuanya nggak bisa, yaitu tadi syekh dan orang yang sakit tapi nggak mungkin sembuh atau kemungkinan kecil untuk sembuh, udah divonis sama dokter, maka di fidyah aja, dikasih makan setiap hari 1 mud atau boleh 1 kilo aja kita genapkan. Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau fidyah untuk orang yang nggak mampu atau orang yang sakit nggak mungkin sembuh, fidyahnya ini nggak boleh diberikan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan nggak boleh. Misalnya ada orang sakit parah, sakit kanker. Ini udah yakin anak puasa bulan Ramadan nggak bisa, soalnya ini berat sakit ini dan nggak mungkin bisa puasa, nggak mampu. Gimana bayar fidyahnya? Nggak boleh sebelum Ramadan. Walaupun sudah yakin nggak bakal bisa puasa, nggak boleh sebelum Ramadan. Kapan bayar fidyahnya? Boleh setelah fajar. Jadi setelah fajar sampai malam pun boleh. Artinya pada hari itu boleh. Tapi sebelum hari itu nggak boleh. Mafhum ya? Misalnya antum puasa hari Senin. Hari Senin antum nggak bisa puasa karena sakit yang nggak mungkin sembuh. Atau karena tua renta, nggak mampu. Nggak boleh dibayar pas hari Minggunya, nggak boleh. Harus hari Seninnya. Atau boleh diakhirkan langsung 30 hari. Di akhir Ramadan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas radhiyallahu anhu. Boleh diakhirkan. Dan ini sekali lagi beda sama kafaroh. Kalau kafaroh harus beda-beda orangnya. Tapi kalau fidyah boleh 1 orang setiap hari. Atau boleh nanti pas waktu akhir bulan sebelum lebaran misalnya antum kasih 60 orang boleh dipanggil, silakan. 60 orang dikasih nasi kotak atau apa, tafadhol. Gitu ya. Untuk orang yang nggak mampu atau yang sakit nggak diharapkan kesembuhannya. Wa yajuzu ba'dal fajri kulla yaum. Jadi boleh sebelum. Jadi ini kalau fidyah ngasih makan karena nggak mampu atau karena sakit ya. Yang pertama nggak boleh sebelum Ramadan atau sebelum hari yang antum puasa itu. Yang kedua boleh setelah fajar dan boleh setelah maghrib. Boleh. Artinya setelah hari itu boleh. Tapi kalau sebelumnya nggak boleh. Itu aja titiknya ya. Itu aja. Masalahnya mudah insya Allah, makanya cepat ya. Nah, pernah ada yang tanya begini, gimana kalau misalnya ada pekerjaan yang berat, sedangkan kita harus cari nafkah? Apakah kita boleh bayar fidyah? Gimana? Misalnya ada, tukang becak misalnya. Ya, tukang becak itu kan berat. Ya kalau di Bogor nggak ada ya, soalnya jalannya nanjak semua, jalannya nanjak. Tukang becak di Bogor gempor nanti. Tapi di daerah-daerah yang panas, yang dataran rendah, biasanya banyak tukang becak di situ. Gimana tuh? Apakah nggak apa-apa deh, nggak usah puasa, antum bayar fidyah aja karena dikiaskan kepada yang nggak mampu tadi, kepada Syekh Al-Ajuz. Gimana hukumnya? Kita katakan enggak. Tetap dia harus puasa. Tetap harus puasa. Karena itu pekerjaan tuh ikhtiari. Ikhtiar itu bisa milih. Antum bisa, nggak kerja itu bisa, cari pekerjaan yang lain. Kalau antum mau pakai kerja itu, berarti antum harus mampu untuk puasa dalam pekerjaan itu. Gitu ya. Kecuali kalau misalnya karena mudorot, antum lagi narik misalnya becak, tapi suatu hari kayak, aduh ini kalau ini bisa pingsan anak, nggak apa-apa silahkan batal karena mudorot, bukan karena pekerjaannya. Mafhum insyaallah ya. Itu aja. Karena rizku Allah itu umum, rizkullah wasi'. Rizku Allah itu umum ya, karena kemarin pernah ada yang nanya juga gimana hukumnya anak punya temen kerja di Jepang. Jepang kalau bulan Ramadan panasnya minta ampun, lebih panas dari Indonesia. Nah, terus gimana? Plus kerja sama bosnya full time. Jadi nggak ada waktu buat buka puasa, nggak ada waktu buat sahur, bahkan sholat aja susah. Gimana kita bilang, oh enggak antum ma'dzur? Nggak bisa. Antum kalau nggak bisa berarti cari pekerjaan yang lain. Sebagaimana di hukum-hukum muamalah yang lain, kalau misalnya ada orang kerja di bank ya, atau misalnya
mohon maaf kerja di pabrik rokok misalnya, harus resign, harus keluar karena itu haram, hukumnya haram sudah jelas. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini pembahasan yang ajuz, yang tua dan yang sakit tapi nggak bisa sembuh. Itu sudah selesai sampai situ. Nah, sekarang kita akan bahas tentang al-hamil wal murdi, orang yang hamil dan menyusui. Wal hamil wal murdi, dan hamil yang menyusui, in khafata ala anfusihima dararan, apabila orang yang hamil dan menyusui ini takut mudarat kepada dirinya sendiri, bukan kepada janinnya. Yang pertama kepada dirinya sendiri, yalhaquhuma bisawm qadararil marid, maka dikiaskan kepada seorang yang sakit. Artinya sakit kan bisa sembuh di qada. Begitu juga ini di sini. Jadi kalau ada orang yang hamil tapi takut mudaratnya ke diri sendiri, bukan ke bayi. Bayi mah insya Allah aman. Kalau anak puasa, bayi aman. Cuman anak takut ke anaknya sendiri, bukan ke bayinya, maka dikiaskan kepada orang yang sakit. Berarti harus diapain? Qada. Ya nggak apa-apa, silahkan buka, cuman di qada, dikiaskan kepada orang yang sakit. Wa wajaba alaihimal qada, ya harus qada. Wa in khafata ala auladihima, dan apabila orang yang menyusui dan hamil ini takut kepada anak-anak mereka. Jadi takut mudarat kepada anak, ya takutnya misalnya nggak bisa nyusuin, takutnya susunya nggak bergizi atau pahit atau sebagainya macamnya, atau takutnya bayinya nanti gizi buruk dan sebagainya macamnya, maka apa yang terjadi? Fa'alaihimal qada, atau wajaba alaihimal qada lil iftar. Keduanya wajib qada karena keduanya ini buka puasa, lil iftar, buka puasa. Wal kafaroh aidon, kafaroh di sini maksudnya fidyah. Ya, karena kafaroh itu kan karena dosa ya, tapi sang penulis di sini mengutarakan kafaroh sebagai arti dari kata fidyah. Tab, ana tulis dulu karena seperti ini butuh penjelasan. Jadi kita masuk kepada hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Nah, kalau di mazhab Syafi'i, hamil dan menyusui ini dibagi. Yang pertama, kalau takut kepada diri sendiri, maka gimana? Dikiaskan seperti orang yang sakit. Berarti harus qada. Ini yang pertama. Yang kedua, takut juga kepada janin. Maka di mazhab Syafi'i ada dua. Yang pertama harus qada dan bayar fidyah sesuai hari dia buka puasa. Kenapa? Karena yang pertama qada ini disebabkan karena sang ibunya. Jadi kan kalau misalnya ibu sama anak ibunya ini buka puasa karena takut anaknya kena mudarat, berarti yang dapat manfaat siapa? Ibu dan anaknya kan. Dari buka puasa itu yang dapat manfaat ibu dan anaknya. Beda kalau ibunya takut diri sendiri, berarti yang manfaat dirinya sendiri, bukan anaknya. Maka di sini di mazhab Syafi'i ya sudah qada dan fidyah. Dua-duanya dikeluarkan. Yakni qada karena ibunya takut kepada ibunya, fidyah ini sebagai ini fidyah di sini sebagai karena terlewat waktu fadilah puasa di bulan Ramadan. Ya, fidyah ini karena apa? Terlewatnya waktu fadilah, keutamaan ya, waktu fadilah itu keutamaan Ramadan. Nah, ini di mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan mazhab itu ada macam-macam ya. Di mazhab Hambali cuman qada. Di mazhab yang lain Maliki itu cuman fidyah aja, nggak harus qada. Nah, yang kuat yang mana? Yang rajih yang mana? Yang rajih adalah yang fidyah saja. Yang rajih yang fidyah aja. Jadi nggak harus diqada. Ana lebih condong ke sini. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih. Hadisnya hasanun sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Ahmad juga diriwayatkan seperti itu. Hadisnya hasan sahih. Hadis yang hasanun sahih. Apa arti hasan sahih? Artinya dari jalur lain hasan, dari jalur lain sahih gitu, ada beberapa jalur gitu. Apa hadisnya? Hadisnya berbunyi, innallaha wada'a
anil musafiri syatros salah wasyam wa anil hamili wal murdi' murdi'i as-siyam. Nah ini artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wada'an ini menggugurkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan atas musafir syatros shalah, setengahnya salat. Kan musafir zuhur boleh berapa rakaat? Boleh jadi 2. Berarti setengahnya 2 rakaatnya digugurkan sama Allah. Nah, 2 rakaatnya ini diperintahkan untuk diqadha enggak? Enggak. Jadi digugurkan. Baru lanjutan hadisnya wa 'anil hamili wal murdi', dan orang yang hamil dan menyusui asyam. Asyam sini artinya puasa. Digugurkan atas mereka puasa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dari sini. Syatros shalah digugurkan sama Allah, enggak ada qadha. Begitu juga hamil wal murdi', iya puasa, maka kita samakan dengan yang di atasnya karena konteksnya satu, hadisnya satunya konteksnya sama. Berarti murdi', orang yang menyusui dan hamil juga nggak harus diqadha. Paham insyaallah ya. Nah, ini hadis yang sahih yang wallahu alam sebenarnya pendapatnya kuat semuanya, tapi yang paling rajih adalah ini karena ada hadis yang jelas, yang spesifik. Seperti itu. Taib. Nah, ini masalah hamil wal murdi'. Sudah waktu adzan nih? Sudah? Baik. Nah, kita lanjutkan. Berarti udah selesai ya bab murdi, al-hamil dan murdi udah selesai. Intinya seperti ini, hamil dan menyusui itu nggak ada pembeda antara takut pada dirinya atau takut pada hamilnya. Intinya hamil dan menyusui bayar fidyah. Bahkan nggak harus qadha gitu. Tapi selanjutnya kita bahas tentang bab wal marid wal musafir, tentang orang yang sakit dan musafir. Untuk yang punya hutang puasa, ternyata dia nggak bayar sampai Ramadan berikutnya. Ini juga khilaf juga, ya. Tapi nggak usah ditulis, nanti antum pusing banyakkan khilaf. Misalnya antum punya hutang di bulan Ramadan tahun lalu, tapi antum nggak bayar sampai Ramadan tahun depan, gimana? Nah, kalau di mazhab Imam Syafi'i, antum harus qadha nanti di kapan pun itu antum bisa, berarti setelah Ramadan diqadha. Tapi buat Ramadan yang 2 tahun lalu, bukan tahun yang saat ini, tahun yang lalu ya. Diqadha plus bayar fidyah. Karena antum sengaja mentakhirkan puasa sampai Ramadan selanjutnya. Berarti antum telatnya berapa? Setahun kan? Setahun. Seperti itu. Jadi kalau di mazhab Syafi'i, orang yang mengakhirkan qadha, punya hutang puasa sampai Ramadan berikutnya, dia mengqadha batas puasanya karena dia puasa, lalu dia membayar fidyah, ngasih makan sebagai hukuman karena dia mentakhir. Ini semuanya pendapatnya kuat ya. Tapi yang menurut Anda condong ke mazhab Syafi'i ini karena ini disahihkan atau difatwakan oleh 6 sahabat. Dan gak ada sahabat lain yang mengingkari fatwa ini. Jadi 6 sahabat berfatwa, sahabat lain gak ada yang mengingkarinya. Ini namanya ijma' sukuti. Ijma' tapi diem. Ya, kalau misalnya seandainya ini salah, pasti sama sahabat yang lain ada yang menjelaskan, tapi gak ada yang menjelaskan. Artinya mereka mentakrir itu, mengakui hal tersebut. Sudah waktu adzan ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah bahas ya, kalau misalnya ada orang punya hutang Ramadan tapi nggak dibayar sampai Ramadan berikutnya, maka setelah Ramadan berikutnya ini dia harus mengqadha dan membayar apa? Fidyah. Nah, kalau misalnya Ramadan berikutnya sampai Ramadan berikutnya dia nggak bayar, dua kali Ramadan nggak bayar, gimana tuh? Nah, berarti mudnya dikali lipatkan jadi 2 mud per hari. Ya, berarti 2 kilo per hari. Kalau misalnya sampai 3 Ramadan dikali lipatkan lagi jadi 3 mud per hari, seperti itu. Itu ya kalau misalnya orang yang sengaja.
Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan al-marid dan musafir, orang sakit dan musafir. Kita bahas, kita baca, wal maridu wal musafir safaran tawilan. Orang yang sakit dan musafir yang safarnya tawil. Tawil ini panjang. Mubahan. Jadi syaratnya musafir yang diperbolehkan sebenarnya nggak ini ya. Artinya musafir itu nggak harus ada kesulitan di situ, silahkan. Antum safar boleh buka seperti itu. Tapi kalau di sini disyaratkan safaron tawilan wa mubahan. Jadi safarnya safar yang panjang, bukan safar yang cuman antum keluar kota tapi jaraknya cepat misalnya, atau naik pesawat cuman setengah jam, atau naik pesawat cuman 10 menit. Itu lebih afdol antum apa? Puasa. Walaupun boleh buka, cuman lebih afdol puasa. Karena nggak ada alasan buat buka, kenapa? Dan di sini syaratnya safar yang mubah. Yang mubah yakni safar yang bukan karena maksiat. Kalau antum safarnya mau ke tempat diskotik misalnya, atau safarnya mau ke tempat judi, ya itu beda lagi, nggak dapat rukhsah, itu enak aja udah maksiat pengen dapat rukhsah pula kan. Intadorroro kalau di buku ini intadorroro ronya panjang, artinya kalau keduanya dapat mudorot, musafir dan yang sakit. Tapi yang sahih adalah nggak ada alifnya, dihapus. Intadorroro apabila satu dapat mudorot. Siapa itu? Marid. Orang sakit boleh buka kalau ada mudorot. Tapi kalau musafir nggak ada mudorot pun boleh buka puasa. Ya maka yuftirani, maka boleh berbuka dua-duanya, wa yaqdiyan, dan boleh dan harus diqadha. Kemarin anak sempat menyinggung sedikit tentang kesalahan yang terjadi di antara kita. Ini mafhum insyaallah, qaul jadid, qaul qadim. Ini qaul jadid, mana tadi spidolnya? Qaul jadid itu adalah fatwa atau karya tulis Imam Syafi'i ya tentunya di Mesir. Ini qaul jadid. Adapun qaul qadim selain di Mesir. Jadi kalau ada fatwa Imam Syafi'i atau tulisan bukunya Imam Syafi'i yang ditulis di Mesir atau difatwakan di Mesir, maka qaul jadid. Selain di Mesir maka qaul qadim. Ya, jadi hukum asalnya kalau di mazhab Syafi'i ambil qaul jadid, kecuali beberapa masalah, di antaranya masalah yang kita bahas ini. Kita hapus. Tentang musafir ya. Kemarin kita bahas tentang orang yang safar dari rumahnya setelah fajar. Jadi yang boleh batal, yang boleh nggak puasa adalah siapa? Musafir. Jadi hukum asalnya musafir. Kita bahas tentang musafir. Yang mana dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridon au ala safarin." Kita tulis ala safarin. Ala artinya sedang, safar sedang safar. Bukan kemarin kita bahas, bukan man yuridus safar, yang ingin. Tapi ketika dia safar baru dapat rukhsah. Nah, kita bahas tentang orang yang safar atau mau safar, afwan. Orang yang mau safar setelah fajar. Ini di bulan Ramadan ya. Ini bulan Ramadan. Jadi dia di rumahnya mau berangkatnya setelah apa? Setelah fajar. Tapi dia sudah puasa. Dan sudah puasa. Berarti malamnya sudah niat ya kan? Jadi maka yang seperti ini nggak boleh berbuka sampai maghrib. Kenapa? Karena dia memulai puasa dalam posisi hadr. Hadr ini lawan kata dari musafir, dalam posisi mukim. Kalau orang yang mukim maka nggak boleh buka dulu, karena rukhsah boleh batal itu apabila antum sudah di safar itu sendiri. Jadi misalnya antum dari sini jam 6:30 atau jam 6 dan sudah mulai puasa, maka barang siapa yang memulai puasa dalam kondisi mukim harus diselesaikan. Kecuali
antum misalnya safar 4 hari atau 3 hari. Nah, di hari pertama antum safarnya setelah fajar, berarti boleh puasa nggak? Nggak boleh. Di hari pertama nggak boleh. Sedangkan hari kedua dan ketiga antum masih safar. Nah, posisi antum berarti sudah safar, masuk kepada ala safarin, maka boleh batal tanpa ada alasan apapun. Alasannya safar, silahkan. Kecuali juga kalau misalnya antum ada mudorot. Nah, contoh misalnya antum sudah mulai puasa, ketika di jalan, aduh, mah anak kambuh, aduh sakit dan sebagainya macamnya, maka boleh buka. Tapi sebabnya bukan karena safar, karena apa? Mudorot. Nah, ini yang jadi permasalahan. Itu ya, masalah mukim dan musafir. Intinya musafir kalau safar tuh boleh, silahkan. Antum sudah posisi safar, silahkan antum berbuka, tapi dalam keadaan mulai puasanya bukan dalam keadaan mukim. Dan ini perkataan jumhur, bukan perkataan Syafi'i saja. Jumhur ulama mengatakan hal ini. Dan kalau seandainya ada orang sengaja seperti itu, jadi misalnya nggak apa-apa lah, anda mulai dari jam 6 berangkat dari rumah, tapi bukan karena mudorot dan bukan karena safar, maka antum dosa. Ya, sengaja seperti berbuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan, seperti itu. Maaf, insyaallah ini. Kalau malamnya tidak niat mau puasa besoknya gimana? Berarti nggak sah puasanya. Bukan karena safar, bukan karena mudorot, bukan karena nggak sah. Berarti kalau nggak sah harus diqodho. Karena nggak niat misalnya, karena lupa atau seperti apa. Tapi kita katakan lagi sekali lagi. Bukan lupa, karena besoknya mau safar. Gitu. Tapi udah niat nggak puasa gitu ya? Iya. Ya so berarti nggak sah puasanya, bukan karena safar, bukan karena ini, karena nggak niat aja. Karena rukunnya puasa harus niat. Walaupun khilaf juga, apakah boleh niatnya setiap hari atau 1 bulan full? Ya karena ada hadisnya bahwa bulan Ramadan itu adalah yang layan kuson, tidak berkurang. Artinya mau 29, mau 30, dihitung 1 bulan kayak gitu. Artinya silahkan mau dari awal Ramadan niat sampai habis atau setiap hari. Tapi yang lebih kuat adalah setiap hari dan lebih berhati-hati. Karena lebih ahsan keluar dari khilaf itu lebih ahsan kayak gitu. Jadi itu permasalahan tadi di masalah niatnya. Tapi kalau di sini masalah safar yang kita bahas. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini yang terlewat kayaknya. In kana maraduhu mutbiqan tarkun niyah min al-lail. Nah, ini kalau misalnya sakitnya mutbiq itu berlanjut. Kalau misalnya kayaknya nih anak sakit, ya paling cepat sembuh seminggu, maka nggak harus niat. Malamnya nggak usah niat udah, karena paling cepat seminggu sakit misalnya. Wa in lam yakun mutbiqan, kalau misalnya nggak mustamir, nggak terus menerus sakitnya, kama lau kana yahum waqtan duna waqtin. Kalau misalnya ada orang demam, tapi demamnya kumat-kumatan, ya kadang demam, kadang sembuh, kadang demam, kadang sembuh, maka gimana? Wa kana waqtas syuru'i fi shaum mahmuman. Waktu syuru' itu artinya waktu mulainya puasa, jadi fajar ya. Nah, ketika antum demam, dan demamnya ini ketika mau mulai fajar, berarti mau mulai waktu apa? Puasa, maka nggak harus niat, karena sakitnya pada perawalan, sebagaimana tadi musafir ya. Kalau safarnya sebelum fajar, maka nggak apa-apa nggak puasa. Tapi kalau sudah di awal, maka harus puasa. Sama kayak gini juga seperti itu. Kalau misalnya di awal subuh antum demam, maka nggak harus niat sudah. Falahu tarkunnya. Wa illa fa'alaihin niyah lailan. Fa in 'adatil humma wahtaja lil fitri aftar. Kalau misalnya dia demam lagi dan ia butuh berbuka, ya sudah berbuka karena mudorot tadi kan, bukan karena yang lainnya. Berarti di mazhab Imam Syafi'i sebab fidyah itu ada 3 orang. Ya, ada 3 orang sebab diwajibkannya fidyah, ada 3. Yang pertama adalah tadi yang pertama kita bahas, orang yang mati punya hutang puasa, maka boleh fidyah, boleh apa juga? Boleh dipuasakan ya. Lalu yang kedua, orang yang tadi yang menyusui tadi. Nah, ini terlewatnya waktu fadilah Ramadan.
terlewatnya fadilah atau keutamaan waktu Ramadan. Seperti siapa tadi? Al-hamil wal murdi, orang yang hamil dan menyusui. Walaupun kita tidak rojihkan itu ya. Kita rojihkan, benar ya. Al-hamil wal murdi bayar fidyah seperti itu. Tapi kita nggak merojihkan yang mazhab Syafi'i, harus qadha dan harus fidyah. Kita rojihkan yang fidyah aja sudah, seperti itu. Baru yang ketiga, apa yang ketiga yang baru tadi kita bahas? Orang yang punya hutang sampai Ramadan berikutnya. Punya hutang sampai Ramadan berikutnya. Ini berarti 3 orang yang diwajibkan fidyah, bayar fidyah di mazhab Syafi'i. Nah, ini deh. 3 hal yang mewajibkan bayar fidyah. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Ini masih ada sisa. Wasakatal musannif an shaumit tatawwu', dan sang penulis yakni Abu Syuja di matan Abu Syuja, sakata itu diem. Enggak membahas tentang puasa-puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah. Wa huwa madhkurun fil mutawwalat. Adapun puasa-puasa sunnah itu disebutkan di mutawwalat. Mutawwal itu buku-buku yang panjang, bukan di matan kayak ini. Kalau matan kayak ini tuh yang perlu-perlu aja. Ya, yang seringkas mungkin gitu. Wa minhu shaumu Arafah. Di antara puasa yang sunnah adalah saum Arafah. Tanggal berapa itu? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ya. Wa shaumu Asyura. Asyura 10 apa? Muharram, ya. Wa ayyamul bid. Ayyamul bid 13, 14, 15 setiap bulan, tapi bulannya Hijriyah apa Masehi? Hijriyah. Adapun ini Ayyamul bid sama seperti Siyamul mutlak. Ada puasa mutlak setiap bulan 3 hari, karena ada hadis yang membahas tentang mutlak. Silahkan puasa 3 hari, yang penting setiap bulan. Jadi nggak harus tanggal 13, 15, 14, 15. Ya, tapi bukan puasa Yaumul bid. Kalau Yaumul bid harus 13, 14, 15, karena Yaumul bid itu putih artinya. Karena pada hari itu bulannya terang, bulan purnama seperti itu. Dan itu dia pembahasan kita tentang dan wasittatin min Syawal juga 6 hari di bulan Syawal. Intinya itu. Ya gampangnya gini lah, kalau antum mau tahu puasa-puasa sunnah dibagi. Puasa sunnah ada yang per tahun. Apa yang per tahun? Hah? Puasa sunnah. Puasa sunnah Arafah. Arafah setahun sekali kan? Nah, puasa sunnah Arafah, terus Asyura, Syawal, 6 dari Syawal, itu yang per tahun. Ada yang per bulan, Ayyamul bid tadi. Ada yang per minggu, Senin Kemis. Mudah insyaallah. Atau boleh ada yang per 2 hari sekali, puasa Daud. Itu cara ngetahuin puasa sunnah. Tapi berarti kita udah tahu puasa wajib, puasa sunnah. Tinggal ada puasa satu lagi, apa itu? Puasa haram juga udah tahu kita tadi. Puasa Muharram di apa aja puasa yang diharamkan di hari Id dan Yaumut Tasyrik dan Yaumus Syak kemarin kita bahas. Dan di mazhab Syafi'i setengah bulan dari bulan Sya'ban, tapi itu tidak rajih kita katakan. Ada juga puasa yang makruh. Puasa yang makruh itu adalah taksis dengan pengkhususan puasa di bulan Jumat, pengkhususan puasa di bulan Jumat, atau puasa di bulan Sabtu, atau puasa di hari Sabtu atau di hari Minggu, tapi dikhususkan, bukan karena sebab. Kalau ada sebab, karena misalnya antum dari Senin sampai Kamis gak ada waktu, artinya capek banget gitu ya, antum boleh puasa di hari Jumat karena sebab. Tapi kalau dikhususkan tanpa sebab, maka ini hukumnya makruh. Jadi puasa yang makruh hari apa aja? Jumat, Sabtu, Minggu apabila dikhususkan. Juga dimakruhkan Siyamud Dahr. Siyamud Dahr itu adalah puasa yang terus-menerus setiap hari. Ya, jadi paling maksimal kalau puasa apa? Daud. Ya, kalau setiap hari, kalau hukum asalnya makruh. Atau misalnya ada orang yang syahwatnya menggebu-gebunya, naudzubillah min dzalik. Seperti kemarin kita bahas, ada orang yang ngelihat tangan wanita langsung keluar air mani. Gimana boleh puasa setiap hari? Karena itu karena sebab ya. Tapi hukum asalnya puasa setiap hari itu hukumnya apa?
makruh. Kenapa? Karena bisa melewatkan ketaatan yang banyak. Jadi antum lagi hari-hari biasa, kalau bulan Ramadan kan beda, biasanya kerjanya dikurangin. Tapi kalau hari-hari biasa, biasanya nggak ada pengurangan pekerjaan di situ. Akhirnya banyak ketaatan-ketaatan yang antum lewati karena lemes badannya. Gitu. Insya Allah sudah selesai kita pembahasan bab puasa. Apalagi yang belum dibahas, jemaah, di bulan puasa. Tafadhol. Perjelasannya usul tadi. Saya ini sejak kapan dikatakan usul? Uzur. Oh, uzur ya. Dan masalahnya ini, kalau keluarga tahu bahwa si yang tadi usul tadi mengatakan ke keluarganya, oh saya punya utang ini, puasa bisa disampaikan ke keluarga. Tapi kalau seandainya dia nggak tahu keluarganya itu gimana? Yang punya hutang puasa karena uzur. Iya. Yang pertama, yang kedua bukan uzur ya, artinya masih muda. Masih muda. Bahkan di suatu daerah sendirian, kosmo. Dan ketahuan meninggal serangan mendadak, serangan jantung. Dia nggak tahu hutang puasanya keluarganya itu gimana? Ya. Yang ketiga ya. Oh, 3. Sepaket. Musafir. Ini di musafir ini tentukan caranya atau dengan teknologi sekarang, Jakarta Makassar yang 2 jam pesawat. Tep. Nah, gimana itu? Nah, Caranya itu musafir. tep. Yang pertama, ada orang punya hutang puasa lalu meninggal, tapi keluarganya nggak ada yang tahu. Ya sudah, berarti gugur. Karena itu uzur. Uzur itu artinya sesuatu yang ya udah mau gimana lagi gitu kan? Itu seperti itu. Itu yang pertama. Dan apa yang disebut dengan uzur itu seperti apa? Yang disebut uzur itu khusus yang sakit ya. Beda uzur sama mudorot, beda. Kalau uzur itu adalah suatu hal yang dihukumi sama agama Islam mendapat keringanan. Jadi uzur artinya apa? Keringanan. Beda sama mudorot. Kalau mudorot ya termasuk uzur juga, mudorot dapat keringanan intinya. Tapi mudorot itu batasnya adalah mengganggu ibadah atau memperparah atau memperlama sakit tersebut. Seperti orang yang sakit boleh buka puasa karena mudorot. Batasnya mudorot itu kayak gimana? Kalau ternyata penyakitnya ini bisa bikin parah atau bahkan bisa bikin mati atau memperlama jangka penyakit tersebut, itu disebut mudorot. Tapi kalau uzur tadi nggak ada yang tahu uzur, ya sudah berarti mau gimana lagi, gugur sudah, karena memang hukumnya gugur seperti itu. Terus yang kedua, orang yang sendirian di ujung pulau, nggak ada orang siapa-siapa di situ, lalu dia meninggal dan dia punya hutang puasa sama kayak pertama tadi, hukumnya ma'dzur karena memang nggak ada lagi, sudah mau gimana lagi, dapat keringanan sudah seperti itu. Tapi kalau misalnya bukanya sengaja ya, tapi kalau bukanya nggak sengaja nggak apa-apa, nggak harus dapat, nggak harus qadha gitu, hukum asalnya seperti itu. Lalu yang ketiga, dikatakan musafir itu acuannya kayak gimana? Acuannya sesuai sama adat. Adapun pendapat ulama banyak yang minta, ada yang bilang 80, ada yang bilang 100 sekian, ada yang bilang 50, ada yang akhirnya diambil. Kalau banyak khilaf kayak gini kita ambil kepada urf. Kepada urf itu apa? Adat. Kalau di Indonesia kira-kira dari Bogor ke Jakarta sudah safar belum? Ternyata sudah safar. Dari Bogor ke Jakarta sudah safar. Jadi boleh nggak ketika antum safar ke Jakarta buka puasa? Boleh nggak? Boleh. Kan tadi kita katakan safar itu nggak harus karena mudorot. Ilahnya, sebabnya safar boleh. Cuman lebih afdol yang mana? Puasa. Karena kan nggak ada, artinya lebih afdol puasa sudah. Kalau cuman dari sini ke Jakarta, apalagi cuma naiknya mobil cepat lagi kan? Berapa jam dari sini ke Jakarta? Nggak sampai 2 jam ya? Cepat. Apalagi kalau mobil pribadi cepat. Tapi lebih afdol berbuka. Seperti itu. Adapun bisa jadi puasa orang safar dapat dosa. Karena apa? Karena dia dapat mudorot di safarnya, tapi dia nggak mau buka. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang pingsan pada ngumpul. Kenapa nih? Oh, dia puasa. Dia bilang, laisa minal birri, bukan dari kebaikan. Puasa asyam fis safar. Bukan dari kebaikan puasa di kala safar. Yakni safar yang memberatkan tadi, karena konteks hadisnya orang sampai pingsan. Ya, maka ini bahkan di dalam hadis yang lain, ulaikal usah. Mereka itu telah bermaksiat tuh. Udah puasa, udah safar, dapat mudorot tapi nggak mau buka sengaja sampai pingsan. Disangkanya maksiat karena itu puasa yang diharamkan, sengaja nyakitin diri. Gitu. Terutama Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah
Itu pada puasa, orang-orang pada puasa, berangkatnya mau pada puasa, tapi waktu sampai situ karena buat bertempur butuh kekuatan, Rasulullah minta diambilkan susu, minum susu di hadapan orang banyak di siang hari bulan Ramadan sebagai rukhsah karena mau bertempur nih. Antum tahu lagi tempur pingsan bagaimana, muskilah nanti. Itu. Insyaallah ya. Nah, lalu tafadhal. Pertama, berarti orang yang menyusui sama hamil dengan orang tua itu berarti sama, biasa semua. Iya. Walaupun misalnya yang hamil itu sambung nyambung anaknya. Nah, itu dia. Kalau misalnya ada orang yang hamil iya benar. Walaupun sambung menyambung, misalnya hari ini tahun ini hamil lahiran, baru hamil lagi tahun ini selanjutnya hamil lagi hamil lagi, jadi terjadwal gitu. Ya makanya itu pasti ke fidyah kan, nggak bisa diqadha, pasti ke fidyah seperti itu. Terus yang misalkan safar misalkan dari sini Saudi mau umroh kalau mau berangkatnya jam 12-an atau jam 1. Jam 6 sore masih terang loh. Masih terang Di dalam pesawat. dalam pesawat. Sebelum maghrib itu masih terang. Berarti perbedaan waktu sudah berlalu, sudah langsung. Mungkin ditambahnya bisa jadi 2 jam, bisa jadi 3 jam, bisa jadi 4 jam sesuai sama waktu Saudi. Ya. Itu bagaimana? Tep. Waktu tadi kan keterangannya waktu setelah berangkat dalam keadaan puasa tetap dilanjutkan. Kemarin kita udah bahas pembahasan kemarin tentang seseorang itu berbuka puasa sesuai tempat ia berada. Kalau misalnya antum lagi di pesawat, berarti antum tempatnya di mana? Di pesawat. Waktu sudah berbuka, misalnya di antum di atas negara mana misalnya. Di negara itu sudah buka, cuman di atas antum sudah melihat matahari, masih melihat matahari, maka antum nggak boleh buka sampai mataharinya hilang. Jadi sesuai tempatnya. Kemarin juga kita bahas kalau misalnya antum di bandara belum berangkat, di bandara udah berbuka puasa. Jadi buka puasanya di tempatnya di mana? Bandara. Naik pesawat, pas di atas pesawat ada matahari, maka tetap buka puasa. Karena sesuai sama tempatnya tadi. Kayak gitu. Kalau yang siangnya lebih panjang dari malamnya? Iya, sesuai. Sama seperti itu. Maksudnya, oh iya, ada negara ya seperti itu. Ada beberapa pendapat ulama juga. Bahkan ada negara yang siang semua, yang malam semua. Maka ini ada beberapa pendapat para ulama. Maka yang pertama dikiaskan kepada negara terdekat yang ada siangnya. Yang kedua dikiaskan sama waktu Mekah, waktu Saudi. Jadi di Saudi berapa belas jam, ikutin di sana waktunya seperti itu. Sama tapi kalau siangnya lebih panjang, yaitu tetap harus berbuka. Harus puasa di waktu siang sepanjang itu. Dan Indonesia ini waktu bukanya kedua paling pendek kalau nggak salah, 13 jam ya kita ya. Iya, 13-14. Ada yang 10 kalau nggak salah di Chili kalau nggak salah. Lalu keempat ada Malaysia, ada macam-macam. Ada yang paling panjang, yang isinya siang semua. Nah ini kalau udah seperti ini, maka kita katakan dikiaskan kepada Mekah atau kepada negara yang ada siang yang paling dekat gitu. Gitu. Tab terakhir, pembahasan terakhir yang tadi anak keinget, pembahasan yang belum kita bahas tentang sholat tarawih ya. Tarawih belum kita bahas kan? Belum ya? Sholat tarawih ini ada beberapa pertanyaan yang sering diutarakan tentang sholat tarawih. Ini penamaannya katanya bid'ah nih. Nggak ada dalilnya. Ada nggak hadis sholu tarawih? Nggak ada. Satupun dalil dari hadis nggak ada kata tarawih. Tarawih itu nggak usah tulis lah. Tarawih itu jamak dari tarwih. Tarwih artinya rehat, istirahat. Kenapa disebut tarawih? Karena para sahabat setelah 4 rakaat rehat dulu bentar, dan ini menunjukkan bahwa sholatnya lama ya. Bukan sholatnya 4 rakaat cepat baru istirahat bentar. Lama dulu, sholat 4 rakaat ini lama, baru istirahat sebentar. Jadi tarwihah, banyak tarawih, banyak istirahatnya. Penamaan tarawih. Di zaman Rasulullah nggak ada dalilnya. Nah ini juga bukan sebagai pensyariatan, artinya nggak ada pengaruh. Antum mau ngasih nama tarawih, mau terawih silahkan. Karena ini mimbabil bayan, bukan mimbabil dalil. Bayan itu penjelasan aja. Wa illa sholat tarawih itu sama kayak qiyamul lail. Sholat tarawih sama nggak sama qiyamul lail? Sama. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban qoma ramadan qiyamul lail.
Sama. Cuman penamaan tarawih ya karena di bulan Ramadan aja, tapi hukumnya sama aja. Mimbabil bayan sebagai penjelas, seperti ilmu nahwu di zaman Rasulullah ada nggak? Pelajaran bahasa Arab ada di zaman Rasulullah? Nggak ada. Gimana dong bahasa Arab bid'ah? Bukan. Mimbabil bayan sebagai penjelas. Kemarin kita udah bahas tentang masalah tauhid juga ya, pembahasan tauhid yang 3 itu juga mimbabil bayan, bukan mimbabil bid'ah. Itu yang pertama, masalah penamaannya jadi nggak bid'ah ya. Terus yang kedua, apa bedanya qiyamul lail sama tahajud? Apakah sama? Jawabannya beda. Kalau tahajud setelah tidur. Tahajud itu sholat setelah tidur di sepertiga malam. Sepertiga malam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ya bakatallah." Maka Mahmuda itu tahajud setelah itu. Adapun qiyamul lail dimulai dari kapan? Setelah Isya sampai sebelum subuh, itu waktunya lebih umum. Jadi qiyamul lail itu lebih umum daripada tahajud. Tahajud itu setelah sepertiga malam atau setelah tidur disebut tahajud. Tapi itu. Lalu yang kedua ada masalah ini juga di masalah tarawih. Katanya tarawih nggak ada dalilnya. Kalau yang pertama tadi penamaannya, sekarang tarawihnya nggak ada dalilnya. Suf, gimana? Selama ini kita sholat nggak ada dalilnya. Nah, ada dalilnya. Rasulullah SAW sholat tarawih berapa kali dalam kehidupannya? 3 kali. Jadi pas hari pertama agak lumayan full. Hari kedua mulai full. Hari ketiga full. Pas hari keempat banyak pada datang, tapi Rasulullah nggak keluar dari rumahnya sampai subuh. Pas ditanya kenapa? Karena takut diwajibkan. Kemarin kita udah pernah bahas ya. Karena takut diwajibkan maka Rasulullah tidak sholat tarawih. Tapi hukum asalnya sholat tarawih berjamaah bid'ah bukan? Enggak. Rasulullah pernah walaupun 3 kali. Rasulullah nggak sholat karena apa? Takut diwajibkan. Nah, sedangkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq nggak ada sholat tarawih. Baru ada lagi pas kapan? Di zaman Umar. Pas waktu di zaman Umar bin Khattab ngelihat di masjid radhiyallahu anhu, pernah ngelihat di masjid ada an-nas yusalluna auza'an. Para manusia sholatnya auza, berkelompok-kelompok, ada yang di sini, imamnya 1, makmumnya 2 orang, 3 orang, sini, di situ Masjid Nabawi pisah-pisah. Lalu kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi. Nah, ini yang sering antum dengar. Sebaik-baik bid'ah adalah hal ini. Nah, kita bahas yang di zaman Abu Bakar dulu. Kenapa di zaman Abu Bakar nggak ada sholat tarawih? Karena Abu Bakar sibuk. Bahkan setelah 5 hari setelah Rasulullah meninggal, banyak yang murtad, ya kan? Dan Abu Bakar di zamannya setelah Rasulullah meninggal yang jadi khalifah setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sibuk ngurusin orang-orang murtad tuh. Setelah Rasulullah meninggal langsung banyak. 5 hari setelah Rasulullah meninggal langsung banyak. Dan doa yang paling banyak disebutkan sama Abu Bakar pada saat itu apa? Rabbana la tuzigh qulubana sampai akhir. Ba'da idh hadaitana. Kenapa? Karena Abu Bakar takut ngelihat fitnah di hadapannya banyak. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq yang imannya kedua setelah Rasulullah SAW. Takut ngelihat orang banyak, diperbanyak Rabbana la tuzigh qulubana. Dan itu adalah doanya ulil ar-rasikhuna fil ilm di surat Ali Imran ya. Ar-rasikhun fil ilm itu artinya orang-orang yang kokoh. Taib. Itu pertama, memerangi orang-orang murtad. Lalu juga memerangi orang-orang yang mani'iz zakah, yang menolak zakat. Lalu juga munculnya nabi-nabi palsu banyaknya di zamannya Abu Bakar. Musailamah al-Kadzab akhirnya sibuk, nggak sempat tarawih di situ. Baru setelah itu di zaman Umar bin Khattab, ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah di sini lughatan, secara bahasa bukan secara istilah. Bid'ah itu artinya dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang baru, umum. Tapi kalau secara istilah sesuatu yang baru yang nggak pernah diajarin sama Rasulullah dan belum ada pendapat sebelumnya, belum ada pendapat salaf ataupun ijma. Kan sumber ada 3, Quran, hadis dan ijma. Nggak ada di 3 sumber ini lalu muncul tiba-tiba ada. Nah, ini baru bid'ah secara istilah. Adapun secara bahasa bid'ah itu artinya sesuatu yang baru. Misalnya ada orang itu biasa ya, anak pun biasa dengar orang Arab bilang hadza mubdi', qiraah mubdi'ah. Ada orang baca Quran, nadanya beda dari yang lain. Oh, hadhil qiraah mubdi'ah. Ini bacaan yang mubdi', artinya beda nih dari yang lain. Baru anak dengar nih. Gitu. Kalau ada orang penemuan bahasa Arabnya apa? Ibda'. Penemuan bahasa Arabnya ibda'un. Ada penemuan nih, ada penemuan apa misalnya ada botol tetap bisa jalan sendiri pakai mesin atau pakai apa? Ibda', penemuan. Jadi secara bahasa ya, Umar bin Khattab bilang itu secara bahasa bukan secara istilah. Tapi itu dalil tentang salat tarawih. Lalu yang ketiga, mana yang lebih afdol antara banyaknya rakaat atau panjangnya sholat per rakaat? Nah, tapi yang lebih umum, jadi ada umumnya. Yang lebih umum sholat tarawih itu
Yang lebih afdol adalah jangka waktunya yang panjang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Qumil lail artinya bangunlah semalam illa qalila, kecuali sedikit. Lalu apa lanjutannya? Nisfahu aw inqus minhu qalila. Boleh setengahnya, setengah malam, atau unqus minhu qalila, atau sedikit dikurangin. Au zida alaih, atau ditambah dari itu juga nggak apa-apa. Waratil Qur'ana tartila. Intinya sholat malam itu yang lebih afdol jangkanya yang panjang. Adapun mana yang lebih afdol antara banyakkan rokaatnya atau setiap rokaatnya panjang, ini dua-duanya afdol, silahkan. Dua-duanya juga punya dalil masing-masing. Kalau yang banyak rokaatnya sebagaimana hadits Rasulullah SAW ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, ana pengen minta menemani engkau nanti di surga." Apa kata Rasulullah? "Fa'inni bikatsrati sujud." Bantu aku dengan banyak sujud biar diangkat derajatnya, biar bisa menemani aku di mana? Di surga nanti. Jadi seperti itu. Itu hukumnya bebas. Dan bahkan pernah di Mekah, di Madinah 40 rakaat salatnya. 40 rakaat. Kenapa? Karena di Mekah, penduduk Mekah salat 20 rakaat plus setelah 4 rakaat tawaf. Akhirnya penduduk Madinah, wah nggak mau kalah nih. Akhirnya jadi 40 karena nggak bisa tawaf, di sana nggak ada Ka'bah. Seperti itu. Artinya berlomba-lomba, dan hukum asalnya rakaatnya berapapun boleh, mau 11, bahkan di Masjidil Haram ya 33 rakaat ketika di 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau batas rakaatnya silahkan, tapi yang lebih afdol adalah yang khusyuk. Yang ini yang paling penting ya. Kalau misalnya boleh nggak milih-milih masjid? Boleh, silahkan. Bahkan kalau misalnya ada satu masjid yang kira-kira imamnya nih, aduh, misalnya kalau misalnya dia maju, waduh, kayak gitu. Para jamaah bilang kayak gitu, sebagaimana di Mu'adz ya, zamannya Mu'adz ya, Mu'adz bin Jabal sholat sama seorang sahabat, sahabatnya ini berpisah. Dan ini juga sebagai dalil bahwa boleh antum batal sholat kalau imamnya ternyata kelamaan. Tapi kelamaannya nggak makgul ya. Yang kalau masih makgul nggak apa-apa. Contoh kalau misalnya di subuh bulan Ramadan, sunnahnya baca apa imamnya? Rakaat pertama baca di subuh bulan bulan Ramadan, hari Jumat. Anda juga salah ngomong. Hari Jumat subuh imamnya sunnah baca As-Sajdah rakaat pertama, keduanya Al-Insan. Dia itu masih makgul. Intinya seperti itu, masih masuk akal. Cuman kalau rakaat pertama 5 lembar antum boleh batal. Dan Rasulullah tadi yang ngadu ke Rasulullah bilang Mu'adz sholatnya kelamaan, nggak disuruh, ente kok batal sholatnya? Nggak ditanyakan. Jadi boleh Rasulullah mendiamkan hal itu karena sahabat ini misah dari Mu'adz. Yang dimarahin siapa? Mu'adz bin Jabal. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau pengen menyebabkan fitnah dari sholat yang terlalu panjang itu? Dan hukum asalnya adalah panjang atau tidaknya sholat ikut kepada uruf. Kalau misalnya kita sholat ternyata banyak syebehnya, maka jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Itu intinya seperti itu. Terus yang khusyuk tadi ya, titiknya yang khusyuk. Antum cari boleh misalnya, atau boleh sholat tarawih nggak di sini doang misalnya, nggak apa-apa. Cuman yang lebih afdol di dekat rumah ya. Kalau seorang nanti nggak di sini semuanya, sepi masjidnya. Misalnya antum boleh milih, oh ternyata jadwalnya, tapi ini antum aja ya, nggak boleh ngajak-ngajak orang. Ana nggak suka nih sama imam ini, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kalau misalnya antum bilang ana kurang khusyuk sama imam fulan, ya udah di diri antum aja, boleh antum pindah ke masjid mana silahkan. Seperti itu, milih masjid hukumnya boleh. Tapi jangan seperti kejadian yang kita lihat di video 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Alhamdulillah. Itu subhanallah, ana ngedenger pas waktu di interview imamnya bilang yang penting kan kita tumakninah. Bilangnya gitu, subhanallah. Kayak gitu dia nggak tahu apa arti tumakninah, tapi dia ngomong yang penting kan kita tumakninah. Itu kalau 7 menit 23 rakaat, satu rakaatnya 15 detik. Wah, antum bayangin sholat 15 detik, satu rakaat udah habis makan lagi, habis buka keluar semua sholatnya. Ya itu intinya masalah sholat tarawih. Ada lagi yang mau tanyakan masalah tarawih? Insyaallah mafhum lah ya. Tarawih mah nggak ada muskilah insyaallah. Itu saja barangkali yang bisa kita bahas tentang fikih puasa. Kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan ya melaksanakan puasa di bulan Ramadan, diberikan kesehatan dan termasuk orang-orang yang dimerdekakan di bulan puasa dari api neraka insyaallah. Allahumma balighna li Ramadan wa wafiqna fi Ramadan wa yassirna warzuqna akhir Ramadan bi taubatin shadiqah. Allahumma amin wa a'tiq riqabana fi Ramadan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.